illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak, ma'asyiral muslimin yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas ridha Allah. Alhamdulillah kita masih diizinkan untuk bisa melihat, bisa mendengar, bisa bernafas dengan lega. Kita masih bisa beraktivitas, masih bisa menggerakkan jari-jari tangan kita ini, bisa beraktivitas dengan ini dan masih bisa berjalan dan seterusnya. Mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan aneka macam ibadah yang lebih maksimal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga pula terlimpah ruah kepada kita, sekeluarga dan semua anak keturunan kita. Ibu bapak yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dulu kita masih anak-anak, kita diajari orang tua kita diajak berjalan-jalan, kita melihat di kebun binatang itu banyak binatang-binatang yang ukurannya besar. Kemudian orang tua kita ngajari itu namanya gajah, itu jerapah, itu singa, itu macam-macam ya. Nah, kemudian kita mengenal, kita merekam dalam memori kita. Kemudian kita tumbuh, kemudian kita sekolah. Nah, setelah sekolah kemudian kita dapat pelajaran. Nah, kemudian kita dapat pelajaran bahwa ternyata binatang itu tidak hanya itu. Ada binatang yang kecil-kecil, ada yang namanya kelelawar, ada yang namanya kadal, ada yang namanya ular yang agak kecil. Bahkan ada binatang yang sangat kecil namanya semut. Ada semut merah, semut hitam, semut angkrang, ada semut biru, hijau toska juga barangkali ya. Kemudian kita ketika belajar di SD kita mempelajari banyak hal. Kemudian ketika kita SD, apakah kita selalu naik kelas? Mungkin ada yang iya, ada yang tidak. Supaya naik kelas itu harus ujian. Nah, ketika ujian ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Nah, kalau kemudian lulus lancar sampai kelas naik kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6, kemudian ujian nasional. Nah, setelah ujian ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Kalau lulus kemudian bisa lanjut ke SMP. Di SMP kita belajar ada yang namanya satu yang lebih kecil lagi, ada yang namanya mikroba, ada yang jamur, kemudian virus, bakteri dan seterusnya. Kemudian kita juga belajar banyak hal yang lain. Nah, kemudian kita ujian, lulus kita naik kelas 2, ujian lagi naik kelas 3, kemudian ujian lagi UN, naik jadi SMA. Kemudian setelah SMA ada yang lanjut sampai ke perguruan tinggi. Nah, kemudian belajar banyak hal. Nah, ternyata hidup kita ini penuh dengan ujian. Kalau kita lulus, kita selamat, kita naik kelas. Sampai kemudian ada yang mencapai derajat lebih tinggi, sarjana dan seterusnya. Nah, kenapa seseorang layak mendapatkan gelar sarjana? Karena lulus ujian. Agak mirip ilustrasi yang kedua, dulu saya pernah belajar pencak silat di Persai Diri. Ketika awal-awal saya sabuk putih gitu ya, kemudian ritual saya latihan terus pekan 2 kali begitu. Kemudian saya melihat itu banyak teman-teman saya, termasuk saya juga barangkali waktu itu, ketika berangkat pakai seragam Persai Diri, nggak pakai jaket, ditampak-tampakkan ke orang-orang bahwa saya ini ikut pencak silat. Ya, saya bangga. Ya. Kemudian setelah latihan rutin, kemudian naik ya, ujian, kemudian lulus, naik sampai calon keluarga, kemudian keluarga dan seterusnya. Mulai kemudian saya pakai jaket, ditutupi. Nah, sampai kemudian saya melihat ini guru saya ini pendekar, tapi kok orangnya kok ya. Kalau ketika berangkat nggak pakai jaket, nggak pakai seragam, tetapi pakai pakaian biasa. Pakaian seragam udah dipakai di lokasi. Nah, kemudian dilipat waktu mau pulang, kemudian ketika pulang pakai pakaian yang biasa, kemudian penampilannya sangat biasa, tidak nampak kalau dia seorang pendekar. Nah, saya kepingin juga sampai ke level pendekar. Nah, maka kemudian latihan lagi, kemudian ujian. Kadang lulus, kadang tidak lulus. Ya.
Nah, ternyata juga hidup kita ini begitu, kita ujian, kalau lulus naik, kalau nggak lulus ya. Nah, ada teman saya yang sekarang sudah sampai jadi calon pendekar, tetapi saya belum bisa, masih jauh. Kenapa? Karena saya tidak ujian dan saya tidak belajar. Ternyata kalau saya tidak belajar, ketika ujian nggak lulus. Ya. Nah, begitu pula kita dalam ibadah. Ternyata ada orang Islam ini yang beribadah hanya ritual saja. Jadi berimannya itu hanya beriman ritual. Ada yang kemudian ikut ujian, ada yang tidak lulus, ada yang lulus. Ada yang sebenarnya sampai ke level berimannya tidak hanya ritual, tapi dengan menggunakan akal. Nah, ada beda ternyata umat muslim yang beriman menggunakan ritual, secara ritual, dan orang Islam yang beriman secara akal itu ternyata berbeda. Umat Islam, orang-orang Islam yang beriman secara ritual, maka yang penting pokoknya sholat, yang penting puasa, yang penting tidak berbuat kesalahan. Tapi ternyata setelah belajar, tidak cukup itu, ya, tidak cukup itu. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa Ramadan, tapi juga kemudian belajar. Nah, termasuk mohon maaf, ketika Allah menguji kita dengan wabah virus corona ini, ada umat Islam yang masih berimannya secara ritual. Mereka ada yang kemudian belajar, ada yang tidak belajar. Ada yang hanya levelnya itu terus. Istilahnya kalau sekolah itu kelas 1 SD terus naik paling kelas 2, nggak sampai kelas 6, karena mereka nggak mau belajar. Tapi ada yang kemudian belajar, tekun, serius, sampai kemudian naik ke level beriman secara akal. Nah, termasuk ketika para ulama ini ketika ada wabah virus berbahaya begini, kemudian mengeluarkan fatwa bahwa ketika ada virus yang berbahaya, maka para ulama kemudian menggunakan fikih darurat, kemudian mengatakan atau berfatwa bahwa ketika ada wabah penyakit berbahaya semacam COVID-19 ini, maka sholatnya untuk sementara waktu ketika ada wabah, sholatnya adalah awal waktu berjamaah dengan keluarga di rumah kita masing-masing, bukan di masjid. Kenapa demikian? Karena kalau di masjid orang berkumpul ada potensi penularan. Orang bisa kemudian tularan. Nah, ketika ada fatwa semacam ini, umat Islam juga terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang masih beriman secara ritual, yang semacam ini orang kemudian agak sulit menerima. Loh, gimana sih yang namanya sholat jadi masjid? Ya berjamaah di masjid. Ini kenapa kok dilarang? Tetapi orang-orang umat Islam yang beriman menggunakan akal, mereka berpikir, oh iya ya, kenapa ada fatwa ini? Padahal ulama itu adalah orang yang secara ilmu agama itu sangat tinggi, secara iman tidak diragukan lagi. Maka kalau kemudian para ulama dari berbagai negara, dari berbagai lembaga berfatwa bahwa selama ada wabah begini, kemudian sholatnya sementara waktu di rumah, berjamaah dengan keluarga, maka itu pasti alasannya adalah untuk melindungi umat Islam agar tidak kena virus, tidak kemudian jadi habis dan seterusnya. Dengan perasaan ringan dan gembira, umat Islam yang beriman menggunakan akal ini kemudian bisa menerima fatwa ini dengan ringan. Kemudian berarti nggak apa-apa, karena ulama pewaris para nabi, orang-orang berilmu ini mengatakan sementara waktu di rumah kita laksanakan. Tetapi ternyata banyak pula orang-orang yang beriman secara ritual ini menolak, bahkan melawan itu. Kita heran, loh, kok dalam hal agama kok melawan fatwa ulama ini bagaimana? Umat Islam yang beriman menggunakan ritual itu mereka tidak bisa menerima karena tidak menggunakan itu tadi itu. Mohon maaf. Nah, kalau menggunakan akal pikiran mereka akan berpikir yang namanya virus itu nggak kelihatan. Dan kalau kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa Allah itu mampu menciptakan makhluk yang sangat kecil yang namanya virus, dan virus itu berbahaya. Ya. Apalagi corona ini. Corona itu ternyata bermutasi menjadi virus yang berbahaya. Dan ketika masuk dalam saluran pernapasan, kemudian tubuh ini merespon menghasilkan mukus atau lendir sehingga kemudian bisa menyumbat saluran pernapasan. Nah, ketika tersumbat kemudian orang tidak bisa bernapas, maka banyak sekali penderita COVID-19 ini yang kemudian meninggal karena gagal nafas. Nah, oleh karena itu mestinya kita tidak kemudian berubah tiba-tiba menjadi ahli hadis, tiba-tiba berubah menjadi ulama yang kita memposisikan diri merasa lebih berhak berfatwa melebihi para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Nah,
Nah, oleh karena itu masyaallah muslimin, maka mari kita hati-hati. Jangan sampai kemudian kita kena musibah gara-gara tidak patuh pada ulama. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya masjid itu dipel setiap hari, sehari 5 kali, apakah aman? Mohon maaf, sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang terinfeksi tidak melewati lantai lagi. Tapi langsung microdroplet itu nyebar lewat dari mulut, kemudian terhirup oleh orang yang sehat, kemudian terinfeksi. Dan transmisi lokal sudah banyak terjadi di mana-mana. Ya. Transmisi lokal itu maknanya adalah tidak dari orang luar masuk ke daerah kita, kemudian nulari, tidak begitu. Tapi dari orang yang tertular, kemudian nulari tetangganya. Nah, itulah transmisi lokal. Nah, dan itu banyak. Maka ya kalau di lantai dipel, mungkin bisa mencegah penularan lewat lantai. Tetapi virus tidak harus lewat lantai, tidak harus turun dulu, mendat, naik ke atas, terhirup orang, tidak harus begitu. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau menggunakan disinfectant chambers, ruangan di spray begitu? Mohon maaf, kalau disinfectant chambers, spray micro droplets, bahan-bahan desinfektasi itu barangkali memang efektif untuk mematikan kuman yang ada di permukaan tubuh kita, yang ada di pakaian kita, yang ada di wajah, di peci dan seterusnya. Tetapi kalau virus sudah masuk ke dalam tubuh, itu tidak bisa tersentuh oleh microdroplet tadi itu. Virusnya aman di dalam. Maka orang jangan sampai kemudian merasa aman yang semu setelah mendapatkan itu. Ada pula orang mengatakan bahwa ya sudah, kita kalau pagi kumur-kumur air garam, kemudian sebentar kumur-kumur, kemudian nanti ditelan pakai air hangat, pakai air hangat menggunakan jeruk lemon, itu katanya bisa mematikan virus corona. Mohon maaf, kalau semudah itu, maka tidak mungkin ada 2.500.000-an lebih orang yang terinfeksi virus corona di dunia ini. Maaf, virus corona itu berkembangnya bukan di saluran pencernaan, tapi di saluran pernapasan. Barangkali dengan kumur-kumur air garam, kuman atau virus corona yang di rongga mulut mungkin bisa larut atau kemudian kemudian masuk ke perut, ketemu asam lambung, mati. Tetapi kalau sudah masuk ke saluran nafas, sudah masuk ke hidung, masuk ke dalam, ke bronkus, ke percobaan bronkiolus, sampai ke alveolus di paru-paru, maka tidak bisa tersentuh oleh itu. Tidak bisa tersentuh oleh air garam. Wudu barangkali dengan wudu yang masih di hidung, kuman bisa keluar, yang masih di rongga mulut bisa keluar. Tapi kalau sudah sampai ke dalam, ya, maka tetap yang paling aman, ikhtiar yang paling baik sekarang adalah dengan menjaga jarak dengan kerumunan, physical distancing atau social distancing. Sudahlah, kita ikut fatwa ulama, sementara waktu tidak sholat Jumat dulu, tapi kita sholat zuhur berjamaah dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan kita lulus ujian ini dan kita selamat, sehingga kemudian kita bisa menikmati ibadah di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan sekali lagi di bulan Ramadan ini Allah mengizinkan kita semuanya sehat walafiat, sehat fisik kita, sehat iman kita, dan sehat rezeki kita, sehingga kemudian kita bisa semaksimal mungkin beribadah dengan gembira. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas semua khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.